Halo sahabat Sopil di seluruh Indonesia, ketemu lagi sama aku Faizah di sini yang akan menemani kalian di acara podcastnya WPU Kes. Nah, kali ini kita akan membahas nih proses pelaporan yang ada di PT Widya Prima Utama sama narasumber kita yang satu ini sama Mbak Devi. Halo Mbak Devi. Hai, Gimana, sehat? alhamdulillah luar biasa. Mbak, boleh dong kenalan sama sahabat Sopil di seluruh Indonesia nih biar lebih kenal lagi. Boleh dong. Perkenalkan nama saya Devia Vina. Saya di sini sebagai quality control untuk pelaporan di PT Widya Prima Utama. Mbak Devi ya, manggilnya Mbak Devi aja ya. Oke, boleh dong. Udah berapa lama Mbak kerja di WPU nih? Kerja di WPU kurang lebih 4 sampai 5 tahun di sini. Wow, udah 4 sampai 5 tahun. Nah, untuk job desk-nya sendiri nih Mbak Devi, di WPU ini sebagai apa? Job desk-nya di WPU itu sebagai pelaporan sama quality control. Oke. Pelaporan sama quality control ya Mbak Devi ya? Iya, benar. Oke. Untuk background-nya sendiri apa sebagai Bapak dulu background pendidikannya kok bisa sampai ke pelaporan gitu? Background pendidikannya sendiri itu lulusan dari Universitas Surakarta. Jurusannya itu Akuntansi, bisa sampai ke pelaporan gitu ya Mbak ya? Yes. Wow, oke. Terus nih Mbak, untuk proses penyusunan laporannya itu gimana sih Mbak? Dari data masuk sampai proses keluar gitu gimana? Setelah dari data lapangan masuk, terus kita input di program Excel. Habis itu kita kirimkan ke tenaga ahli. Habis itu sembari kita menunggu feedback dari tenaga ahli untuk rekomendasinya, kita juga menyusun laporan yang lain. Oke. Laporan yang lain yang harus ada di laporan itu seperti apa Mbak contohnya? Contohnya kayak bisa alamat lokasinya itu di mana, terus proyeknya itu untuk bangunan apa, seperti itu. Terus ada juga habis itu ada lampiran. Lampiran itu berupa data yang sudah di feedback dari tenaga ahli itu. Terus ada juga dokumentasi yang dari lapangan. Habis itu ada sertifikat kalibrasi. Sertifikat kalibrasi itu fungsinya untuk apa Mbak? Sertifikat kalibrasi sendiri itu untuk membuktikan bahwa alat yang kita gunakan itu akurat. Oke. Apakah penting untuk data sertifikat keakuratan kalibrasi itu Mbak untuk bagi kita sebagai contohnya sebagai klien ya? Apakah sepenting itu? Kalau untuk kalibrasi itu penting. Kalibrasi itu ibaratnya sebagai membuktikan bahwa alat yang kita pakai itu sudah benar, akurat, dan terkalibrasi. Oke. Nah, untuk yang tadi Mbak, setelah mendapatkan feedback dari tenaga ahli ya, itu selanjutnya bagaimana itu? Itu kita susun untuk laporan yang final atau lengkapnya. Oke. Lengkapnya kayak yang tak jelasin tadi ya, kayak ada lampiran, dokumentasi, sertifikat, kayak gitu yang benar-benar dia full. Oke. Jadi setelah dapat hasil dari tenaga ahli, terus dicek semua final, jadi laporan satu utuh. Lalu apa nih Mbak yang dilanjutkan selanjutnya gitu? Selanjutnya habis itu kita share ke klien untuk cross check apakah sudah benar atau belum. Misalnya ternyata di Maps yang waktu kita ngerjain itu di jalan A, tapi dari klien Mbak itu ternyata di jalan B. Atau juga bisa kayak judulnya itu pas di lapangan kita ketemu koordinator lapangannya nih dari klien. Itu dia, ini Mbak pembangunan rumah ini. Tapi ternyata setelah kita share ke klien, Mbak tadinya pembangunan toko. Seperti itu. Emang ngaruh Mbak kalau misal nama judul proyek di lapangan sama di laporan beda itu apakah berpengaruh? Itu ada pengaruhnya apabila dia akan menggunakan PBB atau SLF. PBB SLF ya. Itu apa Mbak? Bisa dijelasin sedikit aja garis besarnya? Untuk PBB itu sendiri persetujuan mendirikan bangunan itu biasanya dilakukan sebelum mendirikan bangunan. Contohnya sondir. Sondir ini untuk syarat kita mau PBB. Setelah kita balik lagi ke topik ya Mbak ya. Setelah hasil keluar
dari tenaga ahli, terus diolah semua dokumennya lengkap, itu selanjutnya apa Mbak? Setelah itu kita kan share ke klien tadi, terus dicek kan apakah sudah benar, apakah belum, sudah sesuai atau belum. Habis itu jika sudah, biasanya kita ini cetak untuk pengesahan. Untuk pengesahannya sendiri di WPU itu tanda tangan basah sama tenaga ahli kami. Jadi itu bisa dua ya, file sama hard file ya Mbak ya? Ya, ada soft file, ada hard file-nya. Terus setelah jadi pencetakan ya Mbak ya? Ya, kita cetak untuk hard file-nya itu. Habis itu kita kirimkan ke pelanggan berupa hard file-nya. Oh, hard file. Ya. Kalau soft file kan kita bisa via WA atau email. Kalau yang hard file kita kirimkan ke alamat sesuai yang diminta oleh klien. Jadi sebelum proses ACC kliennya itu proses di belakang layarnya sebelumnya itu juga panjang banget ya Mbak ya, sampai ke tenaga ahli, terus laporan diolah, kembali lagi sampai akhirnya diserahkan ke klien untuk di ACC dan bahkan sampai pencetakan ya. Untuk proses pengirimannya itu sendiri, nah itu gimana nih Mbak kalau di WPU? Kalau di WPU untuk pengiriman hard file-nya biasanya kita via pos. Untuk estimasinya pengiriman itu di sekitar 1-2 hari itu bisa sampai ke lokasi. Mbak, kita tarik mundur ya, dari pertama data masuk nih sampai proses pengiriman ke klien itu kira-kira durasinya tuh berapa lama itu Mbak? Kalau misalnya nggak ada revisi atau apapun, itu 5 hari bisa. 5 hari ya? 5 hari bisa sudah dikirimkan ke klien melalui pos. Melalui pos. Itu udah komplit semua, udah file, udah hard file, semua udah bersih ya Mbak ya? Ya, untuk hard file kita kirim via pos. Terus kalau yang soft file biasanya kita via WA atau email. Nah, itu tadi teman-teman sedikit ngobrol kita hari ini mengenai proses pelaporan hasil soil investigasi di PT Widya Prima Utama. Jadi tadi ada apa aja Mbak? Yang pertama data lapangan. Habis itu kita input. Habis itu kita share ke tenaga ahli. Terus kita dapat feedback, kita olah lagi untuk laporan final. Habis itu kita kita share ke klien untuk cross check apakah alamatnya sudah benar atau apa. Jika sudah itu, terus kita mintakan tanda tangan pengesahan sama tenaga ahli. Habis itu kita cetak jilid. Habis itu kita kirimkan ke klien untuk hasilnya. Nah itu tadi teman-teman ya, sedikit proses pelaporan hasil soil investigasi yang ada di WPU. Mungkin kalau kalian pengen order ya, mungkin sondir, khususnya di WPU ini adalah masternya sondir ya. Jadi buat teman-teman yang pengen pakai order jasa sondir CBR lapangan, bisa banget langsung hubungi nomor yang ada di bawah ini. Nanti bisa kalian tanya-tanya, konsultasi dulu juga boleh. Kalau misal bangunannya seperti ini, enaknya mau diuji apa, ke dalam segini mau di berapa titik. Nah itu nanti kalian bisa tanya-tanya atau komen di nomor yang ada di bawah ini. Nah itu tadi teman-teman ya, sedikit cerita kita sama Mbak Devi. Terima kasih Mbak Devi sudah menyempatkan waktu untuk ngobrol ya sama kita soal file investigasi. Jangan kapok ya. Nanti kita ketemu lagi ya. Boleh. Kita akhiri pertemuan kita pada hari ini di acara podcastnya WPU Kes.